kamu, Mbak, yang ngebuang uang, yang ngebuang beras di tong sampah, entah apa alasannya. Yang jelasnya kamu itu bisa dipermasalahin, ngerti nggak? Jadi kamu bisa kena denda karena terbukti melakukan perusakan uang dengan sengaja gitu. Jadi kalau misalnya uangnya kamu rusakin kayak gitu sampai kamu buang dan nggak bisa digunain lagi, itu kamu bisa kena denda. Ini pernah terjadi sama orang Taiwannya sendiri di tahun 2020 ya, dan dia dikena denda yang nggak banyak sih, paling cuman ya kurang dari 5.000 NT, tapi bikin repotnya itu masuk pengadilan dan kamu punya catatan hukum. Jangan dicontoh ya teman-teman ya, itu tindakan yang sangat tidak bijak dan terkesan sombong banget, Mbak. Kamu tuh datang ke Taiwan, kalau dia TKI ya, kalau TKI, kamu tuh datang ke Taiwan cari 1 rupiah, ya di sini aja itu 1 rupiah, mereka itu perhitungan. Oke, mari kita baca komentar dari istri idaman yang tercantik terbahenol. Dia bilang, tidak takut malah ngatain kalian sok tahu, nggak tahu masalah sebenarnya. Lah, siapa yang mau tahu masalah dia? Tapi kulihat lagi ketikannya udah dihapus, VT-nya pun nggak ada, mungkin di private. Tapi kan videonya udah sampai kemana-mana. Bener banget. Mbak, nggak ada yang mau tahu masalah kamu, nggak ada. Yang disoroti adalah perbuatan kamu yang kurang bijak dan terkesan sombong. Kenapa banyak orang yang menanggapi ini kontra atau tidak setuju dengan perbuatan kamu, atau bahkan banyak yang marah, bahkan ada yang sedih. Karena apa? Itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok kita. Kalau kita nggak ada beras, kita tuh nangis, mau makan nggak tahu mau makan apa. Ya kita sebagai orang Indonesia makannya beras, ya kecuali kamu orang Amerika makannya daging, lebih mahal. Kalau lagi duit kau buang lagi, orang di luar sana banyak yang bahkan 1 butir pun beras itu susah dia dapat, bahkan 1 rupiah pun susah dia dapat. Makanya banyak banget yang ngecam ke kamu. Dikecamnya bukan masalah kamu, kita nggak mau tahu masalah lu. Lu mau datanya dipinjam ke dia apa, itu kegoblokan lu, ya bukan masalah kita semua. Kita di sini cuman netizen ngelihat tingkah laku kamu yang naudzubillahi min zalik. Bahkan Tuhan sekalipun itu melarang kita buat buang-buang makanan, buang-buang rejeki. Apa yang kita sebut dengan rejeki? Yaitu makanan, beras, duit. Itu yang selalu ada di mindset kita kalau mendengar kata-kata rejeki. Ngerti nggak sih lu, Mbak? VT-nya udah dihapus. Iya, karena udah kena mental. Karena dia udah merasa bahwa videonya ini menimbulkan kontra, bukan pro ya. Karena nggak ada satupun yang pro. Kalau ada satu yang pro dengan video yang kamu buat, berarti dia iblis, bukan manusia. Karena sifat yang sering membuang-buang atau memubazir ataupun sombong adalah sifat iblis. Ya. Sekarang kamu malah sibuk klarifikasi sana sini, bikin video menjelaskan ke netizen, woi nggak ada gunanya, nggak ada gunanya kamu tahu nggak sebenarnya masalahku apa? Kalian tuh nggak tahu sebenarnya masalahku apa ini. Nggak ada yang mau tahu masalah lu, ya. Sekali lagi yang kita sorotin adalah perbuatan lu yang tidak terpuji, membuang beras dan membuang uang, yang mana 2 hal itu tuh masih banyak orang butuhin di luar sana. Lu jangan sombong deh. Lu datang ke Taiwan itu nyari duit, bukan buat buang duit. Kalau lu udah bisa buang-buang duit, pulang sana. Pulang ke Indonesia. Nggak usah datang ke Taiwan. Kan udah kaya, ya kan? Udah pintar juga sampai minjemin data ke orang. Itu pintar banget. Saran aku sih ya, teman-teman semuanya, kalau ada orang-orang kayak gini, kalian jangan pantengin akunnya. Jangan juga follow. Kalau perlu kalian laporin akunnya. Laporin biar apa? Akunnya hilang. Ya, karena perbuatan-perbuatan tidak terpuji kayak gini nggak boleh kita dukung, nggak boleh sama sekali kita dukung. Ya, kita harus biasakan cancel culture. Kita harus biasakan memblok orang-orang kayak gini supaya tidak muncul di sosial media. Kalau perlu nggak muncul dalam kehidupan ini. Blok dan report akunnya biar akun-akun kayak gini tuh nggak ganggu dunia persosial mediaan yang sangat menyenangkan ini. Masih jadi TKW tapi dikasih beras sama uang malah dibuang di tempat sampah. Satu kata buat dia kalau kamu takut dibilang pengemis karena menerima pemberian, gak usah terima. Kalau kamu memang harus menerima karena kamu tidak enakan, ambil lalu kasih ke orang. Kalau kamu tidak mau ngasih ke orang, buang. Tapi jangan divideokan blog. Mungkin dia nggak ingat satu hal, kita cari makan dengan jadi babu. Ingat, jadi babu. Sekali lagi, jadi babu. Kita boleh sombong, tapi jangan terlalu. Tapi semoga ini bukan jadi rezeki terakhirnya, tapi aku mendoakan keberkahan buat pemberinya. Udah jauh-jauh ke negeri orang buat cari rezeki, cari uang. Kamu dikasih uang, dibuang dengan kata-kata umpatan. Emang kamu yakin rezeki kamu nanti datang dengan jalan kemudahan? Coba dipikir ulang, mungkin kamu bukan cuma kurang bersyukur, tapi sombong kamu ketinggian.